Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang halogen. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Endem Syarul. Saya Nurul. Saya Sri Rahmadani. Saya Fitra. Saya Muhammad Rehan. Untuk materi yang lebih lengkap, kita lanjut ke videonya. Hai teman-teman, tahu nggak sih senyawa fluorida dapat menjaga dan merawat kulit kita loh? Yaps, senyawa yang dimaksud adalah monofluorofosfat yang biasa digunakan dalam pembuatan pasta gigi. Peranan fluorida dalam kesehatan gigi. Fluorida dalam monofluorofosfat ini merupakan salah satu unsur halogen yang terkandung dalam bahan pembuatan pasta gigi. Fluorida tersebut berfungsi dalam proses remineralisasi lapisan enamel pada gigi. Dengan penjelasan tersebut, peran fluorida dalam menjaga dan merawat gigi yaitu dapat melindungi gigi dari asam yang dihasilkan bakteri dalam rongga mulut yang menyebabkan gigi berlubang. Jadi gimana teman-teman, sudah mengerti kan bahwasannya salah satu unsur halogen yakni fluor ternyata memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu halogen? Halogen adalah unsur-unsur yang terbentuk pada golongan 7A pada sistem periodik unsur karena memiliki 7 elektron valensi dengan konfigurasi Ns2Np5. Kata halogen berasal dari bahasa Yunani halogen yang artinya pembentuk garam. Karena unsur ini dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Unsur-unsur halogen ini terdiri dari unsur fluor, F, klor, Cl, brom, Br, astatin, Al. Fisika dan sifat kimia unsur halogen. Adapun kereaktifan halogen dapat dilihat dari besarnya keelektronegatifan. Semakin tinggi keelektronegatifan, maka semakin reaktif untuk halogennya, karena semakin mudah menariknya elektron. Dilihat dari besarnya afilitas elektronnya, halogen cenderung menangkan elektron untuk membentuk ion negatif. Adapun sifat yang kedua yaitu wujud. Untuk halogen memiliki ciri khas berbau busuk dan bersifat racun. Perlu diketahui wujud halogen berbeda-beda. Unsur yang pertama adalah fluor yang berupa dengan gas dan berwarna kuning. Unsur yang kedua adalah fluor berupa gas dan berwarna hijau kekuningan. Unsur yang ketiga adalah bron berupa cairan dan berwarna kecoklatan. Bron mudah menguap. Unsur yang keempat adalah iodin berupa padatan. Iodin mudah menyunting menjadi gas berwarna ungu. Yang ketiga yaitu daya oksidasi, yang dimana semakin ke bawah keelektronegatifan semakin kecil, sehingga sifat pengoksidasi unsur halogen semakin lemah. Yang perlu diketahui, suatu reaksi berlangsung spontan jika harga SL-nya positif, sedangkan jika suatu reaksi memiliki potensial sel SL negatif, maka reaksi tersebut tidak akan berlangsung tanpa bantuan dari energi luar. Selain dari tanda potensial sel berlangsung atau tidaknya suatu reaksi dapat dilihat dari reaksi pendesakan. Halogen yang terletak lebih atas dalam golongan 7A merupakan oksidasi lebih kuat sehingga mampu mendesak ion haida atau halogen terikat yang berada di bawahnya. Yang keempat, titik didih, titik lele. Titik didih dan lele cenderung bertambah dari F2 ke I2. Tapi penurunan titik didih asam halida sebaliknya, yang dimana tingginya titik didih HF disebabkan memiliki ikatan hidrogen. Fluor dan brom tidak larut sempurna dan reaksinya lambat. Iodin sedikit larut dalam air akan tetapi mudah larut dalam larutan yang mengandung ion iodin negatif. 6. Kelimpahan ditemukan dalam bentuk senyawa berupa molekul diatomik. Lihat dari tabel dapat disimpulkan bahwa fluor memiliki kelimpahan yang banyak, di mana kelimpahan di udara 126 dan kelimpahan di laut 19.000. Sumber mineral halit NaCl, silfat KCl. Itulah tadi materi dari kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.